Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat PO Kelapa Gading. Pada hari ini, kita ada sapaan pagi yang ke-37, 2026, tanggal 27 Maret. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari Sapara Rasul 1 ayat 8. Demikian bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kalau kita mendengar kata saksi, yang terbayang adalah orang yang berbicara di pengadilan atau orang yang menceritakan sesuatu yang ia lihat. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita semua sebenarnya adalah saksi. Pertanyaannya, saksi dari apa? Apakah hidup itu menjadi saksi dari kekhawatiran, kemarahan, atau justru pembaruan dari Tuhan? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 adalah perkataan terakhir Yesus sebelum naik ke surga. Para murid saat itu masih berpikir tentang pemulihan kerajaan Israel. Tetapi Yesus mengarahkan mereka pada sesuatu yang lebih besar, bukan soal kekuasaan politik, tetapi tentang misi rohani. Yesus tidak berkata, "Kamu akan menjadi kuat," tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Kata menerima kuasa atau dunamis, kuasa di sini bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan Roh Kudus yang mengubah hati, memberi keberanian, memampukan hidup yang berbeda. Artinya, kita tidak menjadi saksi karena hebat, tetapi karena Roh Kudus bekerja di dalam kita. Kata menjadi saksiku, perhatikan, bukan melakukan kesaksian saja, tetapi menjadi saksi. Artinya, hidup kita sendiri menjadi kesaksian. Cara kita bicara, cara kita bersikap, cara kita menghadapi masalah. Kata dari Yerusalem sampai ujung bumi, ini bukan hanya soal lokasi, tetapi lingkaran kehidupan. Yerusalem, rumah dan keluarga. Yudea, lingkungan dekat. Samaria, orang yang berbeda dan sulit. Ujung bumi, dunia luas. Artinya, kesaksian dimulai dari yang paling dekat. Seorang ayah tidak perlu berkhotbah panjang lebar di rumah, tetapi ketika ia tetap sabar saat lelah, tetapi berdoa, tetap jujur dalam pekerjaan. Anak-anak melihat itu, dan tanpa ia sadari, ia sedang menjadi saksi. Kadang hidup kita lebih keras berbicara daripada kata-kata kita. Menjadi saksi pembaruan, menjadi saksi bukan berarti sempurna, tetapi berarti pernah diubah oleh Tuhan dan terus diubahkan orang lain yang melihat. Dulu murah marah, sekarang lebih banyak sabar. Dulu khawatir, sekarang lebih percaya Tuhan. Dulu egois, sekarang belajar mengasihi. Itulah saksi pembaharuan. Bagaimana kita hidup sebagai saksi pembaruan? 1. Mulai dari dalam rumah kita sendiri, yaitu Yerusalem. Bersikap sabar, menjadi teladan. 2. Hidup berbeda di tempat kerja jujur. Tidak ikut arus yang salah. 3. Mengasihi orang yang sulit. 2. Mengampuni, tidak membalas. 4. Bergantung pada Roh Kudus setiap hari, bukan mengandalkan diri, tetapi terus minta pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, Yesus tidak berkata, "Cobalah jadi saksi." Tetapi Yesus berkata, "Kamu akan menjadi saksiku." Artinya,
inilah identitas kita. Menjadi saksi bukan soal seberapa banyak kita bicara tentang Tuhan, tetapi seberapa nyata Tuhan terlihat dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih pada saat ini kami dapat mengikuti saat pagi pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dan jadikanlah firman yang telah kami dengar ini menjadi kekuatan kehidupan kami di dalam kejujuran maupun menjelang hari Paskah yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa.